Ini adalah printer HP Desjet Ink Advance Edge 335 all-in-one printer. Sedikit beda karena kali ini HP Indonesia mengeluarkan 3 varian sekaligus secara bersamaan. Berikutnya di sini ada USB colokan, CD drivernya, cartridge yang disertakan. Masukkan tangan Anda ke bagian bawah seperti ini, terus ditarik ke samping. Printer bisa dikeluarkan dengan aman dan mudah. Halo guys, Isu Printer Official di sini. Hari ini kami akan melakukan review untuk printer HP Desjet Ink Advance 2335. Di video sebelumnya kami sudah melakukan unboxing untuk printer seri ini. Ada beberapa barang yang terdapat dalam sebuah kemasan box HP D2335 baru yang kemarin sudah pernah kita ulas juga untuk fungsi dan kegunaannya, dari kabel USB, kabel power, cartridge black color. Kemudian di sini juga ada buku petunjuk, manual book. Kemudian juga ada driver untuk printer seri ini. Oke, untuk video kali ini kami akan lebih mendetail membahas tentang fungsi dari bagian-bagian pada sebuah printer HP Desjet 2335. Kita mulai dari bagian atas atau permukaan printer. Di sini terdapat tombol control panel. Ada 5 tombol dan 2 lampu indikator. Tombol paling atas itu tombol cancel. Bentuknya tanda silang warna merah. Fungsinya untuk membatalkan proses printing yang sedang berjalan. Kemudian ada di bawahnya tombol resume, gambarnya kertas, ada tanda panah arah ke bawah. Fungsinya untuk melanjutkan proses printing yang sempat terhenti karena sesuatu atau karena paper jam. Kemudian di bawahnya lagi ada tombol scan copy. Ini fungsinya untuk melakukan scanning atau copy hitam dan warna. Kemudian di bawahnya lagi ada tombol on off, fungsinya untuk menghidupkan atau mematikan printer. Nah, yang paling bawah ini adalah lampu indikator untuk level tinta. Jadi fungsinya untuk mengetahui kondisi tinta masih ada atau sudah habis. Oke, kemudian ini di sampingnya, di samping panel terdapat scannernya. Permukaan dari scanner ini sendiri ukurannya A4. Jadi maksimal kertas yang bisa digunakan itu ukuran A4. Untuk printer ini walaupun masuk kategori printer low end, tapi resolusi yang dihasilkan sudah cukup tinggi, yaitu 1200 kali 1200 dpi. Cara penggunaannya simple. Ketika kita akan printing, objek yang mau kita print tinggal ditaruhkan saja di permukaan. Contohnya seperti ini. Misal yang ini yang mau di copy, itu kita taruh seperti ini, kemudian ditutup, kemudian tekan tombol scan atau kopinya. Mau pilih yang warna atau yang hitam, itu monggo silakan sesuai dengan kebutuhan saja.
Oke, berikutnya di bagian permukaan ini agak belakang ada paper feeder, jadi tatakan kertas untuk yang masuk seperti ini bentuknya. Bukanya seperti ini, tinggal ditarik saja, nanti kertas tinggal ditaruh di sini. Kapasitas dari paper feeder ini 60 lembar. Kemudian kita lihat yang di bagian muka atau depan printer. Di sini ada tulisan HP DZ 2335. Kemudian di depan sini juga ada tatakan kertas keluar atau paper tray out. Bentuknya seperti ini, cara bukanya juga mudah dan ini bisa dipanjangkan gitu, seperti ini. Untuk kapasitas kertas yang dapat ditampung oleh paper tryout ini adalah 25 lembar. Hasil cetakan ya, itu bisa menampung 25 lembar. Kemudian di belakangnya lagi ini ada front cover seperti ini. Di sini ada cara bukanya, tinggal tarik saja. Kemudian di sini ada keterangan untuk jenis cartridge-nya juga di sini. Di front cover ada keterangan untuk cartridge. Nah, front cover ini terhubung dengan sensor di bagian agak masuk sini, sehingga ketika ini dibuka front covernya, buka tutup seperti ini, carriage unit otomatis dia akan ke tengah. Ya, itu untuk bagian depan dari printer. Kemudian kita ke bagian bawah printer. Di sini terdapat bagian yang berfungsi untuk menarik kertas yang paper jam. Seperti ini bentuknya. HP menyediakan bagian khusus ketika misalkan terjadi paper jam, menarik kertas bisa melalui bagian yang ini. Ketika kita menarik kertas asal-asalan dan tidak lewat bagian yang ini, lewat depan misalkan, itu nanti roller biasanya akan terganggu atau rusak atau patah. Sehingga disarankan ketika misalnya terjadi paper jam, silakan Anda bisa lewat bagian yang ini. Cara bukanya mudah, tinggal ditarik saja tuasnya ini, dua bagian, 1, 2, tarik. Nah, biasanya kertas itu akan terlihat di sini. Anda tinggal tarik saja kertasnya, kemudian keluarkan sampai habis, tutup kembali. Printer sudah bisa buat ngeprint secara normal. Untuk seri-seri sebelumnya, bagian untuk menarik kertas itu ada di bagian belakang untuk seri-seri yang sebelumnya. Cuman untuk seri-seri yang terbaru ini penempatannya sudah ada di bagian bawah. Kalau menurut kami ada kekurangan penempatan bagian ini di bagian yang bawah, ditempatkan di bawah, karena kita harus membalikan printernya ketika misalkan terjadi paper jam untuk sekedar menarik kertas. Tetapi kalau dari belakang itu lebih simpel karena kita tidak perlu membalikan printernya. Jadi bisa dibilang ada kemunduran gitu kan untuk fungsi dan manfaatnya dan kepraktisannya juga. Kemudian kita kembali ke bagian yang bawah lagi. Di sini terdapat adaptor untuk mengalirkan listrik ke mesinnya. Penempatannya juga ada di bawah sini. Kemudian ini sudah menyatu dengan body printer. Kalau seri yang sebelumnya biasanya adaptor itu terpisah dengan body printer, sehingga kita kadang-kadang ketika misalkan lupa menaruh itu agak menjadikan masalah karena kita harus mencari-cari adaptor printernya. Untuk konsumsi listrik dari printer ini saat printing membutuhkan listrik sebanyak 10 watt, kemudian saat standby 1,8 watt, dan saat sleep mode itu 0,8 watt. Jadi bisa bilang ini sangat hemat listrik. Berikutnya kita lihat-lihat di bagian yang belakang sini. Di sini colokan adaptornya terlihat di sini dari belakang, di bagian belakang terlihat. Anda tinggal masukkan kabel saja untuk menyalakan printer, mudah sekali. Pakai kabel mata 2 seperti ini. Kemudian di sampingnya lagi ini ada colokan untuk USB.
penggunaannya juga mudah sekali, tinggal dicolokkan kabel USB yang sudah disediakan seperti ini, sangat mudah juga. Nah, di bagian yang sebelahnya sini ini ada beberapa keterangan untuk mengenai informasi tentang printer dan serial number untuk mesin printer ini juga. Biasanya kalau klaim garansi nanti yang diperlukan serial number ini akan dicek gitu oleh service centernya. Oke, itu untuk bagian belakang dari printer ya. Kemudian di bagian samping di sini ada stiker seperti ini, ada barcode-nya juga. Ini bisa dicek juga mungkin di aplikasi HP. Nah, yang di samping sini ada stiker bertuliskan Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu. Nah, ini diproduksi oleh pemerintah. Fungsinya untuk mencegah terjadinya pemalsuan uang. Karena untuk seri-seri printer seperti ini sudah sangat support kualitasnya untuk mencetak dengan hasil yang sangat tinggi, persis seperti aslinya. Membahas printer, otomatis kita juga perlu membahas biaya operasional dari printer ini ke depannya, alias biaya jajan dari printer ini. Nah, untuk seri printer ini, cartridge yang disertakan dalam printer ini adalah seri 682. Di pasaran harga cartridge ini sudah ada, itu harganya 150 ribuan. Masih cukup mahal kalau misalnya dibandingkan dengan seri-seri yang sebelumnya yang hanya harganya 130 hingga 140 ribuan. Cuman Anda tidak perlu khawatir juga bagi teman-teman yang biasa pakai original terus, karena biasanya harga akan langsung menjadi stabil ketika distribusi barang-barang sudah merata. Bagi Anda yang biasa isi ulang, kabar baik juga untuk Anda, karena cartridge ini masih refillable, alias bisa diisi ulang berkali-kali dengan kualitas yang juga masih bagus, setidak-tidaknya 5-6 kali isi ulang. Untuk informasi tambahan, printer ini bisa single cartridge, artinya masih bisa bekerja dengan menggunakan satu cartridge saja. Nah, ini akan sangat menguntungkan ketika misal terjadi ada salah satu cartridge yang mati di tengah-tengah, misalkan kita ngeprint kemudian ada cartridge yang mati, itu tinggal dilepas saja cartridge yang mati dan printer masih bisa digunakan kembali. Untuk duty cycle printer ini maksimalnya adalah 1000 lembar, kemudian rekomendasi printingnya adalah 50 hingga 100 lembar per bulannya. Jadi printer ini memang penggunaannya itu direkomendasikan untuk rumahan atau rumah tangga ataupun mungkin pelajar mahasiswa, yang mana mereka untuk kegiatan printingnya tidak yang banyak sekali. Dengan fitur-fitur yang melimpah dan harga yang cukup murah, kisaran 650 sampai dengan 750 ribuan, maka printer ini cukup bisa kami rekomendasikan untuk Anda yang pemakaian bulanannya kisaran 50 hingga 100 lembar. Namun jika pemakaian Anda lebih dari itu dan Anda adalah fanboy printer HP, Anda bisa coba pakai seri HP Inktank 115, 315 ataupun 415, yang mana printer tadi sudah mengadopsi sistem infus dari pabrikannya. Baiklah, itu tadi review detail, spesifikasi dan penjelasan mengenai printer HP DZ2335 yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini semakin berkembang ke depannya. Dan juga kami lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video yang lebih bermanfaat dan lebih bagus lagi.